Cek. Cek. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Forex IMF webinar pada sore hari ini. Hari Kamis, tanggal 2 ya. Tanggal 2, tanggal berapa nih? Saya lupa dulu. Yang pasti bulan Maret. Selamat sore Pak Aditya, Pak Azwan, Pak Irham, Pak Muhammad Taufik, dan Pak Ridho Pratama. Kepada teman-teman sekalian agar tidak menggunakan atau menghidupkan mikrofonnya di komputer atau laptopnya supaya suara teman-teman sekalian tidak terganggu. Baik, ada beberapa teman kita, Pak Ang, Pak Ari juga ya, yang belum bersambungkan dengan speaker di komputer atau laptop ya. Kita mohon waktu sebentar. Apakah suara saya dapat terdengar teman-teman sekalian? Sip. Teman-teman nanti bisa menggunakan seperti Pak Azan, mantap ya. Pak Ditya, sip, terdengar ya teman-teman sekalian suara saya. Baik, selamat datang, selamat bergabung Pak Riko dengan webinar kita. Webinar ini dimulai dari pukul 15 WIB hingga pukul 16 WIB selama 1 jam ke depan. Jika ada pertanyaan satu dan lain hal, saya persilakan kepada teman-teman untuk langsung bertanya. Ya, untuk langsung bertanya kepada saya mengenai seputar trading forex, kurang lebih seperti itu. Baik, kita mulai saja. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, sesuai dengan jadwal webinar Forex IMF pada hari ini, kita akan belajar mengenal indikator stokastik dan CCI. Ya, indikator stokastik dan CCI adalah indikator standar yang disediakan oleh MT4, ya, dan indikator standar yang dipergunakan oleh market analyst forex. Jadi kami menggunakan kedua indikator ini untuk membuat analisa forex komoditi. Ya. Jadi kebetulan Pak Ari belum ada audio teman-teman, mungkin teman-teman bisa bantu. Saya mohon waktu sebentar.
Ya, stokastik osilator. Stokastik osilator merupakan salah satu indikator yang membantu untuk menemukan momentum yang baik untuk menentukan entry point. Ya. Jadi kita harus mencari waktu yang tepat, momen yang tepat untuk buka posisi, kurang lebih seperti demikian. Ya, jadi indikator ini membantu kita untuk mencari waktu yang tepat kapan kita membuka posisi. Indikator ini pertama kali dikembangkan oleh seorang dokter yang juga seorang trader saham dan analis teknikal yang bernama Josh Lane di tahun 1950. Indikator ini memiliki dua garis, yaitu garis persen K dan garis persen D. Ya. Warna yang biasa digunakan adalah warna biru muda untuk persen K dan warna merah untuk persen D. Ya, kalau warna itu bisa kita ganti-ganti, ubah sendiri ya, tanpa harus mengikuti warna yang saya berikan. Nah, ini contohnya teman-teman sekalian, pergerakan pound sterling USD pada time frame 1 jam menggunakan indikator stokastik, ya, yang biru persen K, yang merah garis-garis putus-putus itu persen D. Terus perhatikan ada area overbought atau area jenuh beli dan area oversold, area jenuh jual. Ya. Artinya area overbought itu terjadi ketika kedua garis itu berada di sekitar atau di area 80. Ya. Sedangkan area oversold adalah area jenuh jual, ya, yang berada di bawah ketika harga berada di area 20. Ya, jadi itu, jadi komponen lainnya adalah overbought dan oversold. Ya. Berlokasi di atas atau tempat overbought itu di atas level 80, ya, minimal 80, sedangkan area oversold itu berada di bawah level 20. Jadi yang menjadi sinyal adalah crossover, persilangan atau performa antara persen K dengan persen D. Jadi ketika kedua garis tersebut berpotongan, bersilangan, maka itu adalah sinyal. Ya. Itu definisi stokastik osilator dari Josh Lane. Ya, definisi stokastik osilator dari Josh Lane. Tadi kalau saya bagikan, Josh Lane adalah penemu atau yang mengembangkan indikator stokastik. Nah, ini cara penggunaan stokastik. Sinyal sell yang baik itu sering muncul ketika stokastik berada di area overbought atau jenuh beli. Area overbought itu adalah area jenuh beli. Jadi ketika harga berada di area overbought, itu sinyal untuk membuka posisi sell sering muncul. Sinyal buy muncul ketika stokastik telah berada di area oversold. Tadi oversold itu adalah area di sekitar 20. Ya.
Nah, ini cara penggunaan stokastik secara sederhana ya. Secara sederhana, perhatikan teman-teman sekalian, buy di 20, ya, buy di 20, itu yang menandakan posisi kedua garis persen K dengan persen D itu berada di bawah. Artinya ketika stokastik berada di level 20, jangan pernah kita membuka posisi sell. Karena momennya atau waktunya harga akan bergerak ke atas. Ya, demikian juga perhatikan posisi sell itu di area 80, itu merupakan area jenuh beli di mana momennya kita untuk buka posisi sell. Nah, ini cara penggunaan stokastik. Dan yang mesti diketahui oleh kita semua, penggunaan time frame berapa sih yang baik digunakan untuk indikator stokastik. Ya, sering pertanyaan tersebut datang kepada kami atau muncul dari beberapa teman atau nasabah. Ya. Berapa time frame yang baik untuk digunakan? Perlu diketahui bahwasanya semakin besar time frame yang kita gunakan, semakin baik. Artinya time frame yang besar itu tidak memberikan sinyal palsu. Semakin besar, semakin valid. 1 jam, 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, nah kurang lebih seperti demikian. Ini pada gambar ini hanya contoh saja, ya, contoh dari penggunaan indikator stokastik. Semakin kecil kita menggunakan time frame, semakin sering memberikan sinyal palsu. Jadi kalau umpamanya indikator stokastik, kita menggunakan time frame 5 menit atau 1 menit, dan harga berada atau indikator stokastik berada dalam kondisi jenuh jual, berarti dapat dikatakan momen kita untuk membuka posisi buy, ya, kita buka posisi buy, ternyata harga masih meneruskan pergerakan ke bawah. Sinyal palsu itu lahir dikarenakan, sinyal palsu itu muncul dikarenakan time frame yang kecil. Jelas ya? Jadi kesimpulannya, stokastik biasanya bekerja dengan baik pada saat market berada dalam kondisi sideways. Kalau begitu, stokastik tidak berguna ketika market trending. Ya. Syarat untuk stokastik bisa digunakan ketika market trending adalah sinyal yang muncul harus searah dengan tren yang sedang berlangsung. Artinya begini, trennya trennya bullish, ya, trennya bullish, maka
kita hanya buka posisi buy saja dengan kondisi indikator stokastik berada dalam keadaan jenuh jual atau di level 20. Ya, jadi kalau marketnya sedang berada dalam kondisi tren bullish, berarti pilihan kita hanya membuka posisi buy saja. Jadi ketika indikator stokastik berada di bawah atau di level 20, buy, tanda kita untuk membuka posisi buy, maka kita dapat membuka posisi buy dikarenakan market yang sedang berlangsung atau tren yang sedang berlangsung adalah bullish. Jadi kita tetap ikuti tren yang sedang berlangsung atau yang sedang berlaku. Demikian juga sebaliknya, pada saat downtrend, maka kita lebih sering untuk membuka posisi sell. Jadi kalau sudah bearish ke bawah, ya, posisinya downtrend, pergerakan harganya downtrend, maka kita hanya bisa membuka posisi sell saja. Jadi indikator stokastik itu bekerja di dalam keadaan kondisi tren dengan syarat bla bla bla. Kurang lebih seperti itu. Banyak trader hanya melihat ketika indikator stokastik di 80 langsung sell tanpa melihat tren yang berlangsung, atau ketika harga di 20 langsung buy tanpa melihat tren yang sedang berkembang. Alhasil kerugian yang sering didapat. Ya. Jadi demikian teman-teman, syaratnya harus dipenuhi ya. Jangan langsung main buka posisi saja. Oke, pada saat uptrend yang kita cari adalah sinyal buy. Nah, ini contoh ya. Sudah jelas trennya dulu bullish, maka pilihannya buy. Buy ketika indikator stokastik berada dalam kondisi jenuh jual atau berada di area 20. Kalau tidak berada di area 20, ya, contohnya berada di area 40 atau 50, ya jangan buka posisi sama sekali. Walaupun harga bergerak ke atas, melanjutkan atau membuat tren up-nya. Oke, jelas ya. Ini posisi downtrend. Perhatikan teman-teman, hanya 2 posisi sell saja. Jadi kalau hanya 2 posisi sell saja yang bisa dipenuhi, yang syaratnya bisa dipenuhi, ya sudah, hanya 2 posisi saja. Kalau tidak ada, cari di pair lain. Masih banyak pair lain. Major ada 5 atau 6, 7. Ya.
cross currency ada sekian, komoditi, emas, oil, perak, masih banyak. Ya. Jadi jangan kita terpaku pada pound USD saja. Kalau nggak ada, kita paksakan harus ada. Gitu. Ya jangan juga, nanti kita jadi apa ya, salah kaprah. Gitu. Dipaksakan ada, dikatakan hari ini saya harus buka posisi. Kalau tidak buka posisi, saya tunggu terus sampai malam. Jadi yang bermain itu sudah emosi, sudah psikologi. Banyak terjadi seperti demikian. Kalau memang hanya 2 atau hanya 1, atau kalau memang tidak ada ya jadi dipaksakan untuk buka posisi. Ya, jelas ya teman-teman sekalian. Syaratnya tadi untuk menggunakan indikator stokastik dalam kondisi trending. Baik, itu tadi stokastik. Sebelum kita lanjut ke Volatility Channel Index, saya persilakan kalau ada pertanyaan seputar trading forex atau jika ingin bertanya tentang stokastik, silakan. Karena memang indikator stokastik itu sering atau banyak digunakan ya, oleh para trader. Jadi bukan hal baru lagi atau barang baru lagi. Tetapi cara penerapannya yang kadang-kadang menjadi salah kaprah. Pak Irham, apakah jika posisi sudah berada di area 80 atau 20 akan berbalik arah? Belum tentu, Pak. Ya. Belum tentu. Bisa saja posisi contoh ya. Trennya trennya bullish, berarti kita membuka posisi buy, pilihannya hanya buy ya. Ketika harga sudah berada di atas ya, sudah dalam kondisi jenuh beli yang ditandai indikator stokastik berada di area 80, maka ada kemungkinan akan bergerak atau terkoreksi ke bawah. Hanya koreksi saja, Pak. Bukan balik arah. Jadi beda antara koreksi dengan balik arah. Kurang lebih seperti demikian. Ya. Jadi jangan kita anggarkan atau kita pastikan sudah balik arah. Banyak juga para trader ya, sering mengatakan atau berkata, wah udah balik arah nih. Padahal baru bergerak 20-30 poin ya dari candle sebelumnya. Demikian. Pak Ari ya. Pak Irham, apakah udah cukup jawabannya? Saya jawab dulu pertanyaan Pak Ari. Pada saat koreksi uptrend, bagaimana Pak? Ya itu tadi yang saya bilang. Ya, pada saat koreksi, saya berikan lagi gambar tadi ya. Ini uptrend. Ya. Perhatikan yang bulatan pertama ya, atau lingkaran pertama ya. Harga sudah bergerak uptrend, terus terkoreksi. Ya, terkoreksi ke bawah. Itu belum menandakan harga akan balik arah. Hanya koreksi saja.
Baik, mari terima kasih. Pak Irham, udah cukup? Baik, Pak Rofik. Ciri-ciri jika harga hanya terkoreksi seperti apa, Pak? Jadi kalau saya gambarkan, harga mau terkoreksi ya, contoh yang sederhana, ya, anggaplah harga sedang bullish, nah, ini koreksi ya, yang ini koreksi, yang ini koreksi. Jika saya tarik garis trend, kita tahu ada kemungkinan harga akan terkoreksi. Yang pertama itu ditandai dengan menembus garis trend tersebut. Nah, ini dia tembus, harga menembus, dan biasanya melakukan pullback. Pullback ya, ke atas dan akhirnya bergerak ke bawah. Perhatikan tembusnya itu harus melebihi harga high dari tertinggi, harga tertinggi dari high kedua tersebut. Itu adalah sinyal pertama. Jadi demikian Pak, siapa tadi? Pak Rofik. Pak Sri belum, nggak ada suaranya. Sudah keluar tapi nggak apa-apa. Dari Pak Rofik lanjut lagi, terima kasih Pak. Berarti yang membedakan antara mau balik arah dan hanya koreksi hanya di situ. Iya Pak, betul. Jadi jika kita belum terbiasa ya, mata kita belum awas, terus terbiasa, nggak jadi masalah. Tetapi lama-lama nanti teman-teman sendiri akan merasakannya. Oh ini akan balik arah, oh ini akan terkoreksi, kurang lebih seperti demikian. Baik, saya lanjut ya. Sama-sama Pak Rofik. Nah itu tadi indikator stokastik ya. Nah ini CCI ya. Tadi kalau CCI, nah ini sebelum saya lanjut ke CCI ada pertanyaan. Kenapa ada salah sinyal di stokastik Pak? Apakah karena merubuh bullish dan sudah overbought, sudah melewati 20%?
pada saat sideway, kenapa ada salah sinyal stokastik? Padahal candle Marubozu bullish dan sudah overbought, berarti sudah overbought berarti di 80 ya. Terus sudah melewati 20. Tandanya mengarah ke atas pada saat di antara 80 20 lalu menjadi candlenya ke bawah yang saya tanyakan tadi. Oversold. Candlenya udah Marubozu bullish, sudah oversold, mengarah ke atas, lalu menjadi candle ke bawah yang saya tanyakan pada saat kondisi sideway. Baik, yang pasti kalau saya katakan tidak semua indikator memberikan informasi yang jelas ya. Informasi yang jelas. Artinya kita harus melihat dulu kondisi keseluruhannya, kurang lebih seperti demikian Pak Bu Septi ini. Saya nggak bisa bilang apa yang terjadi pada saat tersebut. Ya, harus dilihat keseluruhan Pak atau Bu Septi. Yang pasti sinyal stokastiknya salah. Untuk sementara ya saya anggap disclaimer saja. Artinya begini disclaimer itu. Pergunakan stop loss untuk meminimalkan risiko. Saya belum tahu apa yang terjadi dengan kondisi pada saat tersebut, pada cerita ini. Tapi saya menggunakan disclaimer. Semua indikator tidak ada yang memberikan ada kekurangannya, ada kelebihannya, maksud saya demikian. Dan pergunakan stop loss untuk meminimalkan risiko. Pak Irham, bagaimana settingan stokastik yang baik dan apa arti dari angka tersebut? Settingan stokastik yang baik yang default saja Pak, teman-teman sekalian ya. Pakai yang default saja. Hasilnya tidak ada settingan yang terbaik. Kita yang ikut kepada settingannya. Jadi analisa kita itu terbiasa dengan settingan-settingan yang default saja. Arti angka apa nih Pak?
Oh, parameter. Baik, parameter itu sebenarnya nanti teman-teman atau Pak siapa ini, Pak Ilham bisa baca langsung saja, ya, langsung saja di sini ya. Nanti di help atau video guide-nya itu ada Pak. Stokastik. Nah ini ada semua Pak Ilham ya. Saya juga sebenarnya tidak terlampau jauh sampai ke sana. Ya, tapi settingannya apa arti angka-angka itu ada semua di sini. Baik, saya lanjut ya. CCI, Commodity Channel Index, adalah indikator teknikal yang dikembangkan oleh Donald Lambert. Ya, adalah salah satu indikator tren, gitu ya. Kalau tadi stokastik untuk mencari momen buka posisi, sekarang indikator tren. Awalnya indikator ini memang dikembangkan untuk menganalisa pergerakan komoditi. Berkembang menjadi salah satu indikator yang populer dan banyak digunakan oleh para trader dalam menganalisa pergerakan indeks saham maupun mata uang. Jadi perhatikan bagian-bagian CCI ya, atau parameter-parameter yang ada di dalam CCI. CCI line adalah garis indikator CCI itu sendiri. Overbought area di atas level 100, oversold area berada di bawah level minus 100. Nah ini perhatikan ya. Kalau tadi stokastik itu ada di 80-20, tapi kalau di CCI itu -100 sama -100. Hasilnya buy muncul ketika CCI line memotong garis level -100 dari bawah ke atas. Ya. Jadi sinyal buy-nya itu muncul ketika garis biru tadi, kalau saya kembalikan lagi, ya, -100 di bawah, 100 di atas, ya, dari bawah menembus ke atas, ya, -100 yang ditembus. Sinyal sell muncul itu ketika sisi lain memotong garis level 100 dari atas ke bawah. Jadi perbedaannya garisnya yang dipotong. Ya. Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Nah, ini perhatikan teman-teman sekalian. Ya.
untuk mengetahui tren ya, untuk mengetahui tren. Sell signal sama buy signal. Ya. Jadi kurang lebih seperti demikian penggunaan stokastik. Jadi penggunaan stokastik ini tembus. Contoh yang ini saya gambarkan. Ya. Nah, ini tembus ya. Yang ini tembus. Jadi sinyal sell dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Artinya yang namanya tembus itu harus dari bawah ya, bukan menyentuh minus 100. Contoh untuk kasus ini menyentuh minus 100. Ini bukan sinyal. Kurang lebih seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Riko. Tidak 100% stokastik benar Pak. Setiap indikator pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman mempergunakan indikator apapun juga pasti demikian. Ya. Yang pasti jangan lupa pergunakan stop loss untuk meminimalkan. Saya kira paling hanya itu saja Pak Riko, yang tinggal kita memilih momennya ya untuk buka posisi. Kalau tadi syaratnya harus trending, kita pilih buka posisi berdasarkan syarat-syarat trennya saja. Baik, ada pertanyaan lain lagi, silahkan. Mana yang terbaik? Saya kira diberikan kepada teman-teman sekalian. Ya. Pak Riko, kalau tren Euro USD untuk K1 apa Pak? Pada saat ini masih biris. Ya, pada saat ini masih biris. Kita tunggu nanti ketika pergantian jam 4. Ya. Candle jam 4 apakah berada di atas? Jangan lupa umpamanya ke atas berhasil tembus, harga biasanya akan pullback ke bawah. Pak Septi, Yana. Sisa dipakai minimal time frame bawah. Semakin besar semakin baik Pak. Saya sarankan sih time frame 1 jam saja. Saya sarankan time frame 1 jam. Pak Rofik, kalau sinyal tidak stabil, bagaimana cara menentukan sinyal akan buy atau sell? Terutama jika kita menggunakan teknik scalping. Scalping, kalau sinyal yang tidak stabil itu maksudnya gimana nih Pak? Bisa dijelaskan nggak? Sinyal yang tidak stabil. Kalau tidak stabil ya paling saya wait and see saja. Jangan buka posisi.
Artinya kalau sudah bingung, membingungkan, ya diam, jangan buka posisi, mau menggunakan teknik scalping atau harian gitu ya, daily atau weekly gitu. Jadi jangan dipaksakan kita harus buka posisi buy atau sell. Kalau sudah tidak stabil atau sudah membingungkan, keluar dari market. Jangan ikuti. Semakin kita ikuti, semakin cepat kita habis. Demikian Pak Rafiq. Pak Riko, misal candle membentuk 2 candle naik ke atas, gimana Pak untuk tiru? Ada pullback Pak, perhatikan pullback. Pullback itu balik ke bawah. Ya, balik ke bawah. Jangan ditakutkan balik ke bawah itu Pak siapa? Pak Riko ya. Pak Rafiq, naik turunnya sedikit. Terima kasih Pak. Oh iya itu tadi kita keluar dari market saja, wait and see. Pullback sampai mana Pak Riko? Ya ke garis tren ini Pak. Ya, ke garis tren ini. Pak Ari, apakah biasanya CCI dipergunakan bersama stokastik? Kalau di Forex IMF itu dipergunakan bersamaan. Tetapi kalau tidak pun itu terserah. Artinya Pak Ari sendiri yang nanti mempergunakan hanya CCI saja ya boleh, sah-sah saja Pak. Demikian. Pak Septiana, untuk trader scalping, indikator mana yang tepat dipakai? Scalping. Scalping itu berarti yang cepat ya. Cepat masuk, cepat keluar, cepat buka posisi, cepat close posisi. Paling saya kira stokastik lagi. Time frame udah pasti kecil ya. Moving average tapi yang eksponensial ya. Moving average tapi yang eksponensial. Baik, mungkin ada lagi. Sama-sama Pak Ari, Pak Septi. Terima kasih juga. Jika tidak ada lagi, saya akan akhiri acara webinar kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Apa yang kami bagikan semoga bermanfaat kepada... Oh, silakan Pak Riko, kalau masih ada. Ada candle yang terputus dikarenakan apa Pak? Terima kasih. Candle terputus itu contohnya apa Pak? Saya kurang mengerti. Gap up atau gap down juga mungkin itu maksudnya candle terputus gitu.
Saya mesti melihat langsung contohnya. Nggak bisa saya jawab lah secara ini gitu. Kalau bisa paling ya saya anggap itu gap up, gap down, terputus. Contoh di GBP, terputus yang mana Pak ya? Karena saya tidak melihat ada candle terputus. Nah, tempat saya ada kotak. Mungkin itu gap up atau gap down, saya nggak ngerti Pak di tempat saya di ini. Tidak ada, ini pakai yang real. Apakah karena ada rapat besar atau gimana? Waduh, saya kurang tahu Pak ya. Saya harus lihat dulu contoh gambar terputus itu gitu. Atau candle terputus gitu. Sehingga saya bisa menjelaskan. Rapat besar itu rapat akbar gitu ya. Pak Irham, cara menandakan akan terjadi pullback sebelum mencapai area 80-20 stokastik. Cara melihat bahwa masanya akan berubah atau habis, masanya akan berubah. Seperti tadi Pak, ya, harga menembus ini garis tren, terus dia bergerak ke atas dan pullback. Ya, cara menandakan akan terjadi pullback sebenarnya selain dari stokastik, ya kita lihat juga dari candlenya akan bergerak ke bawah. Nah, ini bahasanya beda lagi. Bahasanya beda lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya kira akan saya akhiri saja apa yang kami bagikan. Semoga bermanfaat. Ya. Jangan lupa pergunakan stop loss karena stop loss adalah modal kita untuk bertransaksi. Terima kasih Pak Aditya, Pak Asri, Bu Diana, Pak Ilham, Pak Taufik, Pak Riko, Pak Rofik, Pak Sofian, Pak Am. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Saya Freddy Rodo dari Proyek MF Webinar. Ucapkan terima kasih atas kesempatan. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Salam sejahtera.